wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa istiqomah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini rukun puji itu ada 4 dulu. Yang pertama, qadim di qadimi, qadim di hadisi, hadis di hadisi, hadis di qadimi. Jadi yang pertama puji zat kepada zat, puji Allah kepada Allah. Yang kedua puji Allah kepada makhluk. Yang ketiga puji makhluk kepada makhluk, dan yang keempat puji makhluk kepada Allah. Nah, di sini maksudnya apa? Allah itu memuji kepada dirinya sendiri. Yang kedua, Allah memuji kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu contoh puji Allah kepada makhluk. Kemudian puji makhluk kepada makhluk. Orang yang ketiga makhluk kepada makhluk. Kita harus senantiasa memuji kepada makhluk. Tapi pujian ini hanya milik Allah. Maksudnya puji kepada makhluk itu apa? Yaitu membuat orang senang dan bahagia. Dan yang keempat, puji makhluk kepada Allah. Di sini arti puji ada 3. Yang pertama, puji kepada Allah adalah rahmat. Berarti Allah itu memberikan rahmat. Contoh rahmat itu apa? Itu contohnya diterangkan di dalam hadis qudsi bahwa seseorang berniat saja satu keburukan, namun tidak mengamalkan keburukan tersebut, maka akan diampuni oleh Allah dosanya. Sedangkan orang yang berniat untuk kebaikan satu kali aja, tapi dia melakukan kebaikan tersebut, akan dicatat 10 hingga 100 pahala. Itu rahmat Allah sangat besar. Itu dalam hadis qudsi. Ketika kita berniat keburukan, tapi kita tidak melakukan keburukan tersebut, maka itu dihapus. Kemudian ketika kita melaksanakan kebaikan, berniat dulu, kemudian dilaksanakan, maka akan dicatat sebagai 100 atau 1000 kebaikan. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah malaikat. Malaikat itu meminta istighfar. Ketika kita sedang di majelis ilmu ini, malaikat akan mengepakkan sayap dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh dari istighfarnya malaikat kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Dan yang ketiga ialah doa Nabi, doa atau syafaat udma. Nabi doa memberikan syafaat kepada kita. Ketika nanti di hari akhir, kita tidak akan diberikan syafaat kecuali syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'akal abtar. Itu kisahnya yang ialah telaga al-kautsar, yang dimana telaga al-kautsar ini dikhususkan kepada umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena pada saat itu turunkannya ayat ini, Nabi Muhammad sedang bersedih atas ditinggalnya oleh Ibrahim bin Muhammad. Dan akhirnya Allah memberikan kabar bahagia tentang telaga Al-Kautsar dan tentang syafaat kepada umat manusia. Itu di dalam kitab Mukhtasar Ibnu Katsir. Bahwa Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kita. Untuk apa? Untuk memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Seperti itu. Selanjutnya kembali kepada puji di sini.
Musannif mengatakan bahwa puji yang paling baik, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Itu doa yang paling baik, puji kepada Allah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Kemudian alhamdulillah bijami hamidahu kulliha ma amilat minha wa ma lam a'lam. Selanjutnya ketika kita bahagia, misalnya kita mendapatkan kebaikan dan lain sebagainya, maka ucapkanlah alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat ketika mendapatkan kebahagiaan. Kemudian kita ketika mendapat kesusahan bukan inallahi, tapi di sini alhamdulillah ala kulli halin ketika kita mendapat kesusahan. Adapun yang innalillahi itu di dalam Al-Qur'an, tapi di sini musannif mengatakan alhamdulillah ala kulli halin ketika dapat kesusahan seperti itu. Ala kulli halin. Halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Halin. Di sini nak. Itu kata musannif. Kemudian itu riwayat hadisnya dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang kaidah usul fiqh yang kedua, yaitu ma yustaratu bihi ta'yin fal khata'u bihi mubtil. Sesuatu yang disyaratkan untuk menentukan maka kesalahan di dalamnya menyebabkan batal. Contohnya apa? Soal kita duhur, tapi dia asal maka batal. Sebaliknya kita waktu asar, tapi niatnya duhur maka batal. Kembali kepada niat. Niat itu penting. Waktu duhurnya duhur, waktu asarnya asar. Seperti itu. Yang kedua yaitu kesalahan dalam menentukan kifarat jihad. Apa kifarat jihad itu? Denda yang diwajibkan dibayar oleh suami. Ketika berhubungan badan, suami menyebutkan bahwa kau mirip ibu saya. Dibayarnya bagaimana caranya? Pertama, memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Itu kifarat jihad ialah menyamakan istri dengan ibunya ketika berhubungan badan. Maka dibayar kifarat jihad. Kemudian salahnya bagaimana? Kalau kita salah, kifarat jihad menjadi kifarat qatil. Kifarat qatil apa? Kifarat pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi salah. Kalau kifarat jihad dibayar kifarat qatil dia salah. Tapi kalau jihad ya jihad Allah salah. Kalau qatil ya qatil seperti itu. Paham gak dulu? Yang ketiga, salah ketika dia sholat rawatib duhur menjadi ashar. Kita usul di sunatan qabla asri, pada ada waktu duhur maka tidak sah. Kembali kepada niat. Dan yang keempat, salah ketika niat sholat Idul Fitri. Idul Fitri, waktu Idul Fitri tapi niat Idul Adha salah, tidak sah hukumnya. Itu sebab kembali kepada niat ini. Kaidah yang pertama yaitu kembali kepada niat. Niat harus pada waktunya. Dan kalau niat tidak pada waktunya maka batal salatnya. Dan yang nomor kedua, kaidah yang kedua terakhir yang ini ya. Ma yustaratu ta'aradu jumlatan wa la yustaratu ta'yidu tafsilan idza ainahu wa ahqadarra. Sesuatu yang disyaratkan penjelasan secara global dan tidak disyaratkan secara terperinci terjadi kesalahan. Yang contohnya di sini niat bermakmum kepada Zain, namun imamnya Umar, maka tidak sah. Kenapa demikian? Karena dikhususkan. Padahal niat berjamaah itu tidak dikhususkan imam kepada siapapun, tapi khusus berjamaah saja. Paham nggak ibu? Dan kita niat berjamaah tidak dikhususkan kepada seorang, tapi niat saya berjamaah seperti itu. Itu di sini keterangannya. Yang kedua, niat salat jenazah bakar. Tapi kholid jenazahnya bagaimana sah atau tidak sah? Jadi niat berjamaah, niat jenazah itu tidak boleh dikhususkan sama. Dan yang ketiga, jenazah laki-laki atau perempuan, banyak atau sedikit, tidak boleh dikhususkan. Tapi harus niat salat jenazah saja. Tidak dikhususkan 1, 2, 10 laki-laki atau perempuan atau namanya. Sholli ala adal maiti contohnya. Seperti itu.
Jadi tidak dikhususkan. Itu kaidah yang ketiga. Dan yang terakhir di syarat di sini di contohnya ketika seseorang telah menentukan zakat untuk harta gaib, harta di luar negeri, tapi dia mau membayar harta yang hadir di dalam negeri, maka tidak sah. Karena berbeda takaran dan ukuran seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian di Jakarta tanggal 29.